Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kini, ambo dari jauh mendoakan dun sanak kasar-sadonyo. Mudah-mudahan pertemuan kita pada saat kini mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala andaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dun sanak pandangan di masa jauh berada, jo berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah dun sanak sesuai jo janji nan ambo buat padang nan ambo ku, basu ambo akan menjawab pertanyaan-pertanyaan nan dun sanak sampaikan ke hadapan ambo. Jadi pertanyaan yang sampai ke hadapan ambo pada saat kini adalah tentang sanksi atau hukuman nambah tantangan jo adat. Cuman tak beli lagi contoh siko. Contohnya misalnya nama tantangan jo adat ko. Jadi mungkin muka suitnya siko ko orang nama melanggar adat ya. Kalau melanggar adat jiko bermacam-macam. Jadi kalau penghulu misalkan melanggar ketentuan adat, ada pelanggaran tu pelanggaran gadang ya. Contohnya penghulu ko bisa dijatuhan dari kemuliaannya, runtuh sako nan dipakainya. Contohnya terpanjik lansik mudo, termandi pencurang gadiang, terpasuntiang, mengonang kambang, terkunci di bilik dalam ya. Nah, itu sado-sado itu nan nampak cako tu kesalahan besar bagi seorang penghulu. Ada juga misalan contohnya lah ya. Sanksi-sanksi cako ada. Sesuai jo ketentuan adat di selingkah negari. Misalnya contohnya, ada situ tu dibuat orang ketentuan-ketentuannya, misalkannya ada kemanakan nan kawin tanpa sepengetahuan mama. Tak tahu orang di kampung di rantau lah nikah sajonya. Tak ada bagi tahu-tahu orang kampung. Maka ko kalau pulang ni suak ada dandonya. Jadi bermacam-macam tu di selingkah negari. Ada apa sanksi nan sanksi tu? Sanksi cako ditentukan di selingkah negari. Nah Minangkabau apanya? Nah Minangkabau tentu dasar hukumnya di Minangkabau. Dari siku ada pertanyaan nasa tali jeko, yaitu dari dasar apa diambil putusan hukuman? Ko pertanyaannya, ya orang yang sama bertanya kamu, dari dasar apa diambil putusan hukuman? Itu dasarnya lah ada. Dasarnya itu dari hakim. Jadi setiap segala satu tu kalau disidangkan, ya, itu ada hakimnya. Hakim ko tentu berdasar jo ketentuan-ketentuan lah ada. Misalan kesalahannya. Jadi kalau jalih kesalahan cako, mangko bisalah ambo sampaikan. Misalkan contohnya kalau tiba yang sifatnya, betul kan, kriminal ya. Artinya iko pidana. Misalkan sumbang salah misalkan. Sumbang salah cako di Undang-Undang 20 itu kan. Tu di situ diambil dasarnya di masing-masing negari. Jadi sumbang cako bara hukumnya. Salah cako bara hukumnya. Lado di selingkah negari masing-masing. Entah ko lah tabanam nan iko ko. Indah adolai. Iko tentu yo di selingkah negari itunya. Itu mangkonya dulu pemerintah Allah meminta ke orang adat untuk membuat iko. Artinya bukukan supaya jangan hilangnya. Jadi apa-apa kesalahan dulu ada curi maliang contohnya kan, atau maliang curi ya. Atau lainnya pembunuhan ada kalau zaman dulu. Kini kan tidak ada lah. Ada nan itu tu bermacam-macam lah. Jadi nan hukuman cako itu di adat selingkah negari yang menentukan. Mana adat Minangkabau. Itulah dasar-dasar hukumnya. Dasar-dasar hukum ko Undang-Undang 20 cara penyelesaian sengketa tu ada di adat Minangkabau.
Jadi bara hukumnya itu di selingkar negari masing-masing. Ndak di adat Minangkabau dah, ndak sama seminangkabau. Jadi nan adat Minangkabau je ko selama Minangkabau. Contohnya nan bo sampaikan ceko. Seorang penghulu misalkan melakukan zina. Itu gugur di wilayahnya. Itu hukum Minangkabau. Ndak boleh nilai. Pakai gala itu misalnya datuk A, ndak ada pakai datuk lah dah. Ko adonya jadi angku, jadi tuangku, jadi jabatan adat lah ko apa saja. Itu ndak dibolehkan lah. Itu hukum di Minangkabau. Jadi itu dikatakan balabehnya nan selingkar negari ko ke situ. Adat selingkar negari je kau. Jadi ada di Undang-Undang 20 iaitunya 2 baleh tuduh nama tunggangan, 8 tanda cemoh bakadaan. Itu cara mengambil dasar-dasar hukum yang ada selingkar negari. Jadi bara jumlah hukumnya, kok kanai sameh, kok kanai 2 meh, aku ada selingkar negari lah menentukan. Kesepakatan para penghulu atau nenek mama atau orang pek jinih yang ada di negari itu membuat suatu keputusan itu. Jadi itulah yang menjadi keputusan di tengah-tengah masyarakat. Jadi hakim yang menyidangkan ceko setelah dibawa ke balai, lah nyata kesalahannya itu mangkoinyo tapi hukum. Dan ada ujo di situ, itu kan, ndak perlu disidangkan. Tak perlu disidangkan doh. Artinya melanggar suatu ketentuan negari. Itu undang-undang negari. Contohnya ya, serupa anu ceko. Orang nan nikah kemanakannya ndak tahu-tahu di kampung, misalnya kan. Lah terbukti kemanakannya ceko. Langsung di balai diputuskan lah. Basonya lainnya lah kanai 3 Mei. Ndak perlu persidangan lah dong. Nah melalui persidangan ko, yaitu nan perlu bukti, saksi atau ada orang yang mendakwa, ada yang terdakwa, itu kan, ada hakimnya, ada hukumnya, ya, ada sadahnya, ada bainahnya, saksi je bukti ya. Jadi ada kadi ceko yang memutuskan perkara. Itulah. Jadi nanti ambo tarangkan pula tentang ba'atunan hakim, sia-sia yang berhak menjadi hakim, ba'a sifat hakim, dan dikatakan hakim, nanti tersendiri pula. Tak mungkin lo di siko ambo terangkan. Sebab kalau ambo terangkan di siko tentu agak panjang beko ya. Sedangkan pertanyaan masih ada lain yang harus ambo jawab ya. Kemudian itu nan hampir sama cako tentang sanksi atau hukuman nambah tentang juadat. Cuma nambah tentang juadat kon tanah mak kini kon nak jeleh dan bau kini ko ya. Tapi nambah tentang mungkin mukaswinya nak melanggar adat ya. Jadi macam-macam nak melanggar adat ceko. Misalnya jo sambah saya nak cukui sesuai kesepakatan di suatu negari, itu mah ndak makan orang. Atau salah dikato, salah de perbuatan ya. Salah kato contohnya taruang kaki inai padahnya. Taruang muli ameh padahnya. Misalan telonsong mana pihak lantai awak segala macam atau mempermalukan orang lain atau mempermalukan kerapatan awak masing-masing ya, namanya dago dagi ya. Itu ada pula hukumnya. Siapa menentukan hukum? Nan salingkar negari. Kemudian ada pula pertanyaan si kocek lai. Apa arti rumput sahalai tanah sagumpa? Dan kapan kato-kato ko kalua? Aku pertanyaannya. Jadi rumput nan salai. Apa arti rumput sahalai tanah nan sagumpa dan kapan kato-kato ko kalua? Ya rumput salai ko bisa jadi ya kato-katonya. Indak Melayu rumput salai tu. Arti indak Melayu rumput salai ko ba? Indak ada karajo nan sari ko do. Nan sari ko ndak ada Melayu rumput salai. Berarti ndak ada karajo. Ba main sesari ko. Tu ndak ada Melayu rumput di nyore sini. Kok pai ke parak tapi jak rumput ke Melayu aja. Aku indak ada di rumah saja ndak Melayu rumput salai namanya. Jadi sebenarnya kato-kato yang ada dalam adat ko jen dibaca sekarik-sekarik. Kalau sekarik dibaca, iko ndak akan paham awak. Baca sudah-sudah.
Selaman tanyon misalnya contohnya tu nan cinta. Kalau cinta banyak arti, tapi di tanyon cinta hampa itu jaleh artinya. Bisa diartikan. Misalnya cinta suci ini bisa diartikan. Jadi jen cinta saja. Jadi rumput salai. Dia tidak bisa diartikan model itu. Tapi indak Melayuan rumput nan salai. Berarti orang tu ndak ada bakarajo sehari itu. Ndak ada babuik apa-apa. Atau sekian lama. Alun nado Melayu rumput salai lah selama risiko. Berarti lah lama tu. Jadi artinya indak ada nan bakarajo sekali jo. Ndak ada nan kamasian cik jo. Ndak ada berbuat cik jo. Itulah kira-kira. Bikolah masiannya, tapi berbuatnya ndak ada. Kemudian tanah nan sagumpa. Atau sabut orang tanah sabingkah bisa aja, tanah sagumpa bisa aja. Jadi ikoko penempatannya biasa tanah nan sagumpa ko. Bisa jadi jo orang nan baraja basilik bisa aja ko. Awak tetap tagak tanah sabingkah sini. Itu bisa aja. Bituju awak dalam dalam batangka aja orang. Dia ambo indak ka lari dari tanah nan sabingkah. Artinya salangkah indak ka suri, satapak indak ka milak dah. Serupa itu benalah. Tetap dari tanah sabingkah. Arti tanah sabingkah ko artinya tanah nan tampe awak tagak. Di mana awak tagak, itulah tanah nan sabingkah. Jadi itu tu bermacam-macam ucapan dari orang kawak. Jadi sebenarnya tanah sabingkah ko tanah tampe tagak. Jadi yo dawak yo tanah sabingkah adon tampe tagak senadonya. Artinya perumah senado tu misalkan. Jadi itulah dikatakan tanah nan sabingkah ya. Jadi kemudian ada pula pertanyaan, mudah-mudahan ya, ada pertanyaan kambo buku. Buku apa ko nan ada tentang hukum-hukum adat di Minangkabau. Kalau nan hukum-hukum nan di Mekasui serang hukum pidana jako, misalnya barakanai, miko sameh, 2 meh, 3 meh, atau hukuman lainnya yang menyangkut serupa itu ada di adat Selingkah Nagari. Cuma yang adanya di adat Minangkabau itu sebagai dasar-dasar hukumnya. Jadi barakanai hukumnya itu adat nan Selingkah Nagari ya. Kecuali nan ambo sabut encako tu ada beberapa hal ya. Kemudian di madima buku ku bisa ambo dapek sini, di padapek sini. Buku ko kalau kini mungkinlah susah, ada beberapa buku yang mengenai adat Minangkabau yang menjadi standar di Minangkabau, artinya lah diakui keberadaannya, jelas identitas pengarangnya. Yang pertama buku karangan Bapak Haji Idrus Hakimi Datuk Jo Pengulu ya. Itu ada beberapa buku, ada buku Curian Adat Minangkabau, ada buku 1000 Patah Petitih, ada buku Bundo Kanduang ya, pegang Bundo Kanduang. Sudah itu ada lo buku Datuk Ibrahim Datuk Sanggono Dirajo, orang Batu Sangka juga. Nama Bapak Haji Idrus Hakimi juga orang Batu Sangka. Kemudian ada pula karangan Bapak Rasid Manggis Datuk Raja Pengulu tu Kurai. Cuman bukunya kini ko lah boleh kata ndak ada beredar le dah. Tapi mungkin ko ada nak simpan dia orang, tu ada mungkin ya. Kemudian ada Datuk Tuah dari Payakumbuh. Kalau tak salah dalam perwakilan itu beliau adalah mempunyai toko limbago di Payakumbuh. Beliau orang Kota Nanggadang. Kemudian ada pula kalau Datuk Tuah Ceko bukunya Tambo Alam Minangkabau kalau tak salah ya. Nah, kemudian ada pula Masri MS ya. Mustika Adat Minangkabau kalau tak salah judulnya. Itu tu kini ku mungkin tak ada beredar dah. Tapi yang beredar nampak diambil lah ada perubahan-perubahannya. Ibrahim Datuk Sanggono Dirajo. Bukunya agak tabah seketik.
ampiang saya tabah Al-Quran ya. Ya kira-kira lebih setengah itulah. Tabah ni buku cakap. Jadi itulah kan dicari pedoman di situ, bacalah buku tu. Tapi kalau buku saja dibaca tidak akan mengerti. Tapi yang paling mudah dari sebanyak buku tu diambil pengertiannya, ambillah buku Bapak Haji Idrus Hakimin Datuk Jo Pemulu ya. Curahan Adab Alam Minangkabau. Itu yang paling mudah dimengerti. Kemudian ada puluh nampak tanya siko. Apa yang dimukasui alam takambang jadi guru? Jadi alam takambang jadi guru ko itu karangan dulu lupa ombo ya. Yang dimukasui jo alam takambang jadi guru ko adalah orang Minang ko baraja jo alam. Jadi alam ko dijadikanlah guru di orang Minang. Jadi koko sangat spesifik ya. Jadi salah satu untuk baraja jo alam. Sebenarnya koko kambo terangkan pula secara khusus pula cik. Tapi karena iko ada pertanyaan, ambo jawab je lah apa adanya. Jadi alam takambang jadi guru ko, jo alam ko lah orang Minang baraja. Kalau sebenarnya ndak orang Minang saja, orang luar baraja jo alam jo. Dulu mulu membuat kerajaan tu, cari lah binatang-binatang yang dalam rimbo tu, ada barajo. Jadi situlah diambil ada barajo ceko. Nah rajo ceko pasti nampal yang bagak, nampal yang kalau manusia tentu berilmu tinggi. Jadi dulu-dulu tu, nak memimpin kerajaan tu tetap orang-orang nan ilmunya tinggi. Baik ilmu batinnya, baik kalau istilahnya kalau kita cari film-film legenda tu, itu yang ilmu kanuragannya tinggi ya. Bitu jo ilmu pengetahuannya untuk memimpin tinggi pula. Itulah nangka menjadi raja. Di situlah ambil contohnya ya. Jadi pernah seseorang bertanya kambo tentang alam takambang jadi guru. Mangko terjadilah perdebatan antara ambo jo orang ko. Jadi beliau ko mengaku seorang sarjana ya di bidang budaya pula lah ya. Jadi bila memantah, alangkah bodohnya orang Minang ko. Masa alam dijadikan guru? Itulah pertanyaannya. Dan dikatakan guru tu menurut ilmu yang ambo pelajari ni beliau. Orang yang bisa bertatap muka jawab. Nah itu apa yang beliau sampaikan ke ambo ketika itu. Oh iyalah. Ambo manggu-angguk saja. Jadi alah sampai lah alamak sini. Oh tu. Kini ambo ke bertanya dulu. Pertanyaan ambo ketika itu, lah tahu mana yang dikatakan alam. Kemudian dia fikir, dia tak tahu dah mak. Nah, bang kau salah. Orang Minang baraja dari alam. Sedangkan alam saya tak tahu dah. Kini mengecek lo. Orang Minang tu salah baguru ke alam. Itu pertanyaan ambo. Ya kan tak mungkin tu mak sini. Masa dia baguru je alam. Oh itu, jadilah. Kalau tidak tahu, boleh tanyakan ke ustaz bagai, ke buya. Nan mana dikatakan alam tu buya? Tanyakan. Jadi balik tanya beliau kambo balik. Dia mak apa nan alam tu? Oh betul, jadilah. Nanti cari perbandingnya deh. Cambo. Selain daripada Allah itu namanya alam. Salahkah orang Minang menyatakan pandangan hidupnya atau filosofi hidupnya, falsafah hidupnya, alam takambang jadi guru? Barunya tanyang. Jadi alam takambang dari guruku adalah falsafah hidup orang Minang. Jadi berguru ju alamnya. Kok batanamnya nama pucuk, pelihara nama nyau. Kalau tidak kayu tumbuh pucuk tidak perlu tanam dah. Kayu mati kena tanam. Kalau bertanam tu, yo nangka tumbuh pucuknya. Nang pelihara je nama nyau. Nama nyau ku arti nang kamasian. Ya. Jadi pepatah-pepatah segala macam tu diambil lah dari alam. Jadi sesuai lah
hukum-hukum bagailah diambil dari alam. Jadi nan dikatakan alam tak kembang jadi guru tu, ya, tentu lah sama-sama kita pahami. Jadi tidak ada salahnya ada orang Minang begitu cerdasnya nenek moyang kita mengeluarkan falsafah dulu alam tak kembang jadi guru. Sebab selain daripada Tuhan pada Allah, selain daripada Allah tu namanya alam. Nah, manusia yang tampaknya berguru tu juga alam. Nanti katanya guru cakap tu atau dosennya cakap tu, apa itu ndak alam? Jadi makanya yang ketika itu. Jadi begitu dalamnya, kena terbayang dawak tu. Dawak nan terbayangnya alam nan nampak saja. Nampak buruang, nampak air, nampak tumbuh-tumbuhan, kan itu nan alamnya, Pak. Tapi di Minang tu lebih dalam lah. Jadi silahkan kau tak percaya ya, silahkan tanyakan ke orang yang lebih berkompeten di bidang itu. Selain daripada Allah itu, selain daripada Tuhan itu alam. Jadi manusia itu juga alam. Kalau ini guru sebelumnya ke siapa guru? Ke manusia berarti ke alam juga. Jadi alam tak kembang jadi guru. Jadi mudah-mudahan dun sana ambo paham dia itu ya. Jadi begitu dalamnya ya. Filosofi atau falsafah hidup orang Minang tu. Tidak akan bisa dipatahkan jauh apa-apa saja. Akhirnya nyo taman nuang dan nyo mengucapkan terima kasih kambo. Terima kasih mak. Berapa tambah ilmu ambonya beliau. Alhamdulillah lah untung-untung dek lai orang berpendidikan pula mengko capeknya menangkoknya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dia ambo menjadi amal ibadah pula setelah diketahui. Akhirnya nyoba salam jambo dan mengucapkan terima kasih kambo. Jadi kira-kira itulah jawapan-jawapan ambo tentang pertanyaan nan Nusana sampaikan kepada ambo. Kok ada salah dijawab namanya, tidak terletak satu pada tampaknya. Kok ada pulun tersinggung dek naik telantuan dek turun, ambo minta maaf nasa kadang-kadangnya. Ambo sudah hijau membacakan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.